Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasilatul Hasanah. Saya akan memaparkan pembahasan saya terkait topik yang keenam tentang bagaimana penggunaan aritmatika pada awal peradaban Mesir kuno. Saya sudah membuat beberapa catatan di sini dari beberapa sumber dan termasuk modul juga. Baik, saya akan memaparkannya. Sebagaimana kita tahu, perkembangan aritmatika pada awal peradaban zaman Mesir kuno dipengaruhi oleh kehidupan praktis para penduduknya saat itu dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan. Dapat disimpulkan, mereka menggunakan aritmatika saat itu dalam 5 aspek. Yang pertama adalah aspek perdagangan, yang kedua adalah pertanian, yang ketiga adalah administrasi, yang keempat adalah arsitektur, dan yang terakhir adalah astronomi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aspek perdagangan. Sebagaimana kita tahu, salah satu mata pencaharian utama penduduk Mesir saat itu adalah berdagang. Seperti itu. Mereka membutuhkan aritmatika dan menggunakan matematika untuk transaksi perdagangan, termasuk pertukaran barang dan lain-lain. Yang kedua adalah aspek pertanian. Dalam aspek pertanian, mereka menggunakannya untuk menghitung hasil panen dan juga mengukur luas tanah, di mana saat itu sering terjadi banjir dari Sungai Nil yang dapat merubah atau menghilangkan ukuran tanah para penduduk sebenarnya, sehingga mereka membutuhkan pengukuran-pengukuran tertentu seperti itu. Aspek yang ketiga adalah aspek administrasi, di mana pemerintah saat itu membutuhkannya untuk pengelolaan pajak para penduduk dan juga menghitung penghasilan bunga untuk menentukan besar gaji pada saat itu. Aspek yang keempat adalah arsitektur. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Mesir terkenal dengan bangunan-bangunan yang luar biasa indah seperti piramida dan juga kuil-kuil. Mereka menggunakan desain-desain yang begitu rumit dan juga perhitungan yang luar biasa seperti itu. Mereka juga menggunakan aritmatika dan geometri saat itu. Oke, dan aspek terakhir adalah astronomi, di mana mereka menggunakannya untuk membuat kalender kerja dan juga prediksi banjir Sungai Nil. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa Mesir terletak pada kedalaman lembah Sungai Nil yang sering terjadi banjir pada saat itu, yang dapat mempengaruhi kehidupan penduduk, sehingga saat itu para ilmuwan di sana sudah meneliti bagaimana cara memprediksi banjir dari Sungai Nil agar dapat meminimalisir dampaknya bagi para penduduk. Mungkin itu saja bahasan dari saya, singkat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.